Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, terkadang kita sebagai petani sawit itu ngeyel. Apa yang dikatakan ngeyel itu adalah tidak menuruti apa yang disampaikan oleh orang-orang yang memang sudah berpengalaman atau orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan lebih dari kita. Dan tentunya kengeyelan itu berdasarkan dari hawa nafsu kita sendiri. Nah, bagaimana caranya kita itu mengontrol hawa nafsu dan membuka mindset kita, membuka pola pikir kita, dan menambah wawasan kita, literasi kita dalam tata laksana berkebun kelapa sawit, sehingga nanti sawit yang kita hasilkan ini memang benar-benar sawit yang berkualitas. Dan tentunya ketika sawit kita ini memang benar-benar kebun sawit yang berkualitas, berproduksi tinggi, tentu itu akan mengangkat dari perekonomian keluarga kita. Karena teman-teman, kebun kelapa sawit ini potensinya sangat menjanjikan sekali. Ketika kita memiliki kebun 1 hektar saja, kita sudah bisa menghasilkan uang melebihi dari pegawai negeri golongan, ya golongan lah. Kalau bicara golongan tidak baik di sini. Jadi ya, kita bisa memanfaatkan potensi yang kita miliki, seperti itulah kira-kira. Kalau kita memiliki ilmu, ya kita menjadi guru, seperti itu. Kalau kita memiliki tanah dan memang potensi untuk ditanami kebun sawit, ya kita manfaatkan potensi-potensi itu semaksimal mungkin. Maka dari itu kita harus membuka wawasan kita, membuka mindset kita, membuka pola pikir kita, sehingga kita itu tidak menjadi orang-orang yang jahiliyah atau memang orang-orang yang ngeyel. Maka dari itu banyak-banyak belajar, banyak-banyak bertanya dengan orang-orang yang memang sudah berpengalaman. Namun sebelumnya teman-teman, sebelum saya bicara lebih jauh, saya disclaimer terlebih dahulu. Apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang memang sudah saya terapkan di kebun saya, teman-teman. Sudah saya alami dalam beberapa tahun terakhir ini. Mungkin sudah 5 tahun saya berkebun kelapa sawit, dan saya memang melakukan beberapa riset-riset kecil untuk kebun saya sendiri, dan saya ambil kesimpulannya, kemudian saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di sini setidaknya menjadi semoga bermanfaat, atau setidaknya sebagai bahan perbandingan, bahan pertimbangan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit, dan semoga saja menjadi amal jariah untuk saya. Jadi teman-teman, kita sebagai petani sawit, satu kali lagi saya katakan, jangan ngeyel dengan hawa nafsu kita. Biasanya orang-orang yang paling ngeyel itu akan mendapatkan efeknya itu beberapa tahun kemudian atau dalam jangka waktu yang lama. Karena berkebun kelapa sawit ini teman-teman bukan berkebun seperti jagung, berkebun seperti padi yang ketika kita gagal, ya gagal dalam satu waktu. Namun kalau berkebun kelapa sawit, saat kita gagal melakukan perawatan di awal, maka yang akan kita rasakan itu adalah berkepanjangan atau dalam jangka waktu yang cukup panjang. Maka dari itu kita harus hindarkan. Karena teman-teman, berkebun kelapa sawit ini adalah masa jayanya itu ketika sawit kita berusia 6 hingga 20 tahun. Itu akan menjadi masa-masa yang jaya. Kalau sudah 20 tahun ke atas, ya tentunya akan banyak sekali hal-hal yang mungkin perlu kita pelajari lebih lanjut. Karena kalau sawit sudah tinggi, tentu memanennya juga akan lumayan cukup sulit. Ya itu nantilah. Yang penting kita harus belajar terlebih dahulu bagaimana caranya kita ini memang benar-benar menghasilkan sawit yang memang benar-benar luar biasa ketika memang masa jaya-jayanya seperti itu. Karena saya sharingkan teman-teman, saya itu pernah diceritakan oleh teman saya yang waktu itu sawit itu harga Rp3.000, dan dia itu panen 3 ton lebih dalam sekali panen, itu rotasi panen waktu memang musim agung-agungnya, seperti itulah. Dan dia berkata kepada saya bahwa dia mendapatkan uang di kebun itu karena ditimbang di kebun, dipanen di kebun, ditimbang di kebun, dan dia mendapatkan uang di kebun itu. Dia pulang membawa uang 10 juta rupiah. Berarti kalau dia rotasi 2 kali dalam 1 bulan, si beliau ini mendapatkan 20 juta rupiah dalam 1 bulan. Siapa teman-teman yang tidak menginginkan seperti itu? Maka dari itu kita harus benar-benar merawat sawit kita. Kita tidak tahu harga sawit kita itu akan naik atau turun, pasti itu fluktuatif.
Dan kita harus mengupayakan supaya kebun kita ini menjadi kebun yang benar-benar berkualitas. Salah satunya teman-teman adalah masalah jarak tanam. Nah, ini yang akan kita bahas. Banyak sekali yang saya katakan orang-orang yang mengeyel atau kekeh dengan anggapan mereka masalah jarak tanam ini. Karena teman-teman, tumbuhan kelapa sawit ini adalah tumbuhan palem atau tumbuhan berakar serabut. Biasanya tumbuhan akar serabut ini akan tumbuh di daerah yang memiliki intensitas cahaya matahari itu yang banyak atau yang cukup tinggi. Jadi dari konsep dasar ini kita harus pahami bahwa kelapa sawit ini sangat-sangat membutuhkan sinar matahari dalam melakukan pertumbuhan dan perkembangannya. Bisa kalian lihat tumbuhan-tumbuhan yang berakar serabut seperti palem, seperti ilalang misalkan, seperti rumput-rumputan, terus kemudian tebu dan lain sebagainya. Mereka itu tumbuh di daerah yang memang benar-benar terbuka. Nah, konsep dasar inilah yang harus kita pahami teman-teman. Bisa kita lihat di hutan yang memang sudah tertutup dengan pepohonan. Di bawah itu tidak akan ada rumput teman-teman. Karena apa? Rumput ini adalah tumbuhan yang menggunakan akar serabut, dan ketika matahari tidak ada, sinar matahari tidak ada, maka dia tidak akan bisa tumbuh di sana. Nah, dari ilmu yang sangat sederhana ini bisa kita artikan bahwa tumbuhan yang berakar serabut itu memang sangat-sangat memerlukan intensitas cahaya matahari yang cukup tinggi. Dan tentunya kalau tumbuhan yang tidak memerlukan cahaya matahari ya lumut seperti itu ya. Jadi dari hal sederhana demikian teman-teman kita sudah bisa pahami. Maka dari itu kita sebagai petani sawit jangan sampai hal yang demikian itu kita lewatkan. Ya tentunya kita harus menggunakan jarak tanam yang benar-benar ideal sesuai dengan apa yang kita tanam atau varietas yang kita tanam. Jangan terlalu nafsu. Maksud saya seperti ini teman-teman, ketika saya sudah mengalaminya sendiri. Ketika saya membuka lahan saya dan sudah saya tebang semuanya, kemudian saya melakukan ajir atau pancang tanam. Nah, 8 meter, 7 meter itu terasa sudah sangat lebar sekali teman-teman, sangat-sangat panjang. Dan hati saya ini harusnya saya rapatkan kembali. Itu sudah saya alami teman-teman, sangat-sangat sudah saya alami. Dan akhirnya saya itu melakukan pancang tanam hingga 3 kali teman-teman, karena saya itu merasa bahwa ini kurang rapat, ini seharusnya ini dalam 1 hektar hayalan saya ini sudah bisa mendapatkan 300 batang atau setidaknya 250 batang. Ketika saya lebarkan kembali hanya mendapatkan 150 batang atau 180 batang. Tentunya nafsu-nafsu seperti inilah yang harus kita kendalikan teman-teman. Jangan sampai ketika kita melihat tanah kita ini space-nya masih bisa dirapatkan kembali, kemudian kita dengan tekad yang bulat kita rapatkan, dan nanti apa yang kita dapatkan di tahun-tahun ketika sawit kita sudah panen itu akan terjadi penyesalan. Dan sudah banyak sekali teman-teman bahwa sawit-sawit yang ditanam dalam jarak yang terlalu rapat itu tidak berproduksi, bahkan tidak berbuah sama sekali. Jadi untuk apa kita tanam banyak pohon kalau memang sawitnya tidak berbuah? Jadi jangan menyangkal saya itu tanam 7x7 tapi masih bisa berbuah. Bullshit lah itu. Saya tidak percaya. Tentu meskipun itu sudah berbuah, tentu buahnya tidak akan lebih bagus dari memang yang sudah menggunakan jarak tanam yang ideal. Dan jarak tanam ideal itu sebenarnya berapa? Ya sesuai dengan varietas yang kita tanam teman-teman. Kalau kita menanam pelepah sedang itu ya 9x9 segitiga sama sisi itu sudah ideal. Atau ketika saya menggunakan pelepah panjang teman-teman BL1 Lonsum, itu saya gunakan 10x10 segitiga sama sisi. Itu yang saya lakukan teman-teman. Jadi ya kita tidak sayang lah hanya dengan tanah yang sejengkal itu, tetapi sawit kita nanti akan berbuah lebih baik. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.